Baik, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kita untuk media presentasi. Pak Edi kemarin sudah memberikan tugas untuk mencari jurnal ya? Ya, benar Pak. Baik, ya. Silahkan nanti coba masing-masing akan mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari jurnal tersebut, supaya kalian pada awal ini mengetahui gambaran ya, jadi mengetahui gambaran bagaimana perkembangan penelitian ataupun pengkajian tentang perancangan multimedia ya. Baik, langsung saja kita mulai. Siapa dulu yang sudah siap? Mungkin Ragil sudah siap, Ragil? Lagi di HP nih Pak. Gimana? Belum pindah ke laptop ini Pak. Ya, silahkan dipindah dulu. Ya. Raihan, bagaimana Raihan? Sudah siap Raihan? Ya, agak nanti Pak. Agak nanti. Kok masih agak nanti gimana? Ini sudah disiapkan belum? Ini baru nyiapin. Sudah tapi agak nanti Pak. Terakhir Pak. Atau tengah-tengah. Gimana ini? Renda. Bagaimana Renda? Halo Renda. Halo Pak, kedengeran nggak Pak? Ya, Renda sudah siap? Bentar Pak, tak siapin dulu ya Pak, bentar ya Pak ya. Ya, semuanya besok lagi masuk itu ya sambil mau nyiapin, jangan udah masuk nyiapin. Ya Pak. Bentar, Pak. Sabto, gimana Sabto? Sabto ini selalu always ini mesti. Iya Oke, Pak, Sabto duluan Pak. Sabto duluan tuh Pak. Kan semboyannya selalu always. Jadinya Sabto duluan ini. Gimana Tok? Bentar Pak, masih di jalan Pak. Masih di jalan. Faris Pak, biasanya udah siap Pak, Faris Pak. Faris, iya. Kalau enggak nomor 1 biasanya Faris. Saya biasanya nomor 2 kalau enggak 3 Pak. Oh, Iris, duluin yang lain lagi nyiapin. Yang satu alasannya di jalan, yang satu baru pindah, yang satu nunggu nanti. Royhan itu tuh tengah-tengah saja Pak, nunggu kancan ini presentasi multimedia kan? Multimedia presentasi. Iya. Jurnal yang kamu review, kaji. Ya. PowerPoint-nya kan ini? Ya, PowerPoint-nya. Disable. Oh iya, masih disable. Maaf ya. Baik, silakan. Saudara Faris. Ya. Ini enggak bisa. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Nah, silakan. Ya, selamat sore. Sekarang Sore. saya akan mempresentasikan tentang multimedia presentasi. Definisi dari multimedia adalah media presentasi dengan menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. Menurut Hofstadter 2001, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dengan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Fungsi dari multimedia dalam pembelajaran yaitu membantu dalam memahami konsep yang abstrak dan mikroskopis.
Yang kedua, mempercepat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang ketiga, penyajian informasi atau keterampilan secara utuh dan lengkap. Yang keempat, membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis dalam dirinya, antara lain dalam pemusatan perhatian. Elemen dalam sistem multimedia presentasi. Yang pertama, teks merupakan elemen asas bagi menyampaikan informasi, memberi penekanan bagi suatu isi kandungan yang ingin disampaikan. Lalu grafik merupakan elemen yang paling penting, memberikan penekanan secara visual terhadap penyampaian informasi. Selanjutnya, audio membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara, latar, atau kesan audio istimewa. Selanjutnya, video sebagai penyaluran informasi yang amat menarik hidup. Lalu yang terakhir, animasi berperan menceritakan persembahan suatu informasi, membantu menerangkan satu konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Program aplikasi presentasi. Hal ini merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mengelola bahan presentasi. Fasilitas yang disediakan pada program ini bermacam-macam yang berhubungan dengan bahan presentasi tersebut. Di antaranya adalah penyusunan bahan, pengelola teks, grafis, dan multimedia. Contoh-contoh aplikasi multimedia presentasi. Yang pertama, Corel Presentation. Merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Corel Presentation memiliki fitur seperti koleksi foto dan gambar yang cukup banyak, font beragam, dan harganya lebih murah dari Microsoft Office. Ini contoh yang Corel Presentation. Lalu yang kedua, K-Presenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K-Office, paket aplikasi. Office terintegrasi untuk desktop KDE. Format natif K-Present adalah XML. Dikompresi zip. K-Present juga dapat mengimpor presentasi dari Microsoft PowerPoint, Magic Point, dan OpenOffice.org Impress. Ini contoh tampilan dari K-Presenter. Lalu yang ketiga, Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini biasanya sering digunakan dalam media presentasi. Contohnya seperti ini. Program PowerPoint salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah, karena membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data atau data storage. Beberapa tipe PowerPoint. Yang pertama, personal presentation. Pada umumnya, PowerPoint digunakan untuk presentasi dalam kelas classical learning, seperti kuliah, training, seminar, workshop, dan lain-lain. Yang kedua, standalone. Pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif. Lalu yang terakhir, web-based. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi web atau HTML, sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat menampilkan internet. Fungsi elemen dasar PowerPoint. Yang pertama, membuat tulisan atau teks, lalu menambah slide baru, mengatur warna background, menambah gambar, foto, animasi suara, grafik, dan tabel. Lalu menampilkan video dan suara, mengatur animasi, dan mengatur hyperlink. Kesimpulannya, presentasi merupakan salah satu metode pembelajaran. Penggunaannya yang menempati frekuensi paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Keterampilan melakukan presentasi adalah salah satu modal untuk berhasil dalam bekerja,
terkhusus dalam hal belajar mengajar. Tidak jarang keberhasilan suatu pekerjaan ditentukan oleh keberhasilan melakukan presentasi. Menguasai program PowerPoint akan sangat membantu dalam melakukan presentasi. PowerPoint banyak memiliki kemampuan dan fasilitas. Sudah, Pak? Ya. Baik, kita itu tadi Faris ya. Jadi sebenarnya tugas kita kemarin itu sebenarnya mencari jurnal ya, ya Rohan? Iya Pak. Hah? Tentang video presentasi nggak salah. Iya, Tentang iya. video presentasi. Video presentasi ya. Ya sudah, nggak Iya, apa-apa. Ini memberikan pengantar, mengkaji untuk memberikan pengantar tentang pengertian multimedia presentasi. Jadi kalau kita lihat tadi ya, presentasi di mana karakteristiknya adalah sebagaimana minggu yang lalu Pak Edi terangkan bahwa multimedia itu adalah multi dan media. Tadi Faris juga di dalam presentasinya menerangkan tentang adanya penggunaan media yang beragam, ada teks, ada gambar, ada animasi, kemudian di mana di situ digabungkan menjadi alat untuk mengkomunikasikan konten-konten pembelajaran, ya. Kemudian digunakanlah software-software tertentu. Tadi diterangkan ada Corel Presentation, ada PowerPoint, dan banyak sekali ya. Kalian bisa menggunakan banyak sekali software-software untuk presentasi, ya. Juga bentuknya bisa ada 3 tadi ya. Ada yang standalone sendiri, ya. Ada yang digunakan presentasi, dia merupakan media yang interaktif, bisa digunakan alat untuk membantu penyampaian pesan oleh seorang presenter, kemudian yang berbasis web, gitu ya. Jadi yang pertama, dia merupakan alat untuk kita membantu menyampaikan pesan-pesan konten-konten informasi ataupun pembelajaran dari seorang presenter atau seorang guru, seorang dosen, ya. Kemudian yang kedua, stand alone, dia sendiri, medianya itu sendiri berdiri sendiri, kemudian penggunanya mengaksesnya dengan cara yang interaktif. Dia bisa melakukan navigasi, memilih menu-menu pembelajaran, kemudian bahkan dia bisa, kalau dia nanti berbasis web, bisa dikaitkan dengan komunikasi. Atau hyperlink juga, mengkaitkan dengan sumber pembelajaran yang lain yang secara luas bisa dikaitkan. Nah, namun itu sebenarnya ini untuk interaktif ini nanti di semester kedua ya, itu multimedia presentasi yang sifatnya interaktif. Nah, untuk yang sekarang tengah semester ini adalah yang menggunakan video presentasi, karena kita pilih menjadi 2. Video presentasi dan multimedia interaktif nanti di setengah semester berikutnya. Nah, gitu. Gitu ya Faris. Jadi walaupun agak salah paham ya tentang tugasnya, ya Pak dihargai sudah usahanya ya. Faris telah menyiapkan sebuah materi presentasi ya. Oke. Yang lain. Habis sudah siap? Sabto? Royhan? Iya, Pak. Royhan. Katanya nomor 2. Nomor 3. Iya, Pak. Iya, Pak. Nomor 3-nya Sabto ini. Saya agak salah kayaknya juga, Pak. Susah, Pak. Nyari jurnalnya itu susah, Pak. Kalau yang khusus video pembelajaran atau video presentasi itu, saya sebenarnya ada 3 opsi tapi ragu-ragu semua, Pak. Yang benar yang mana gitu. Ya, ini sudah. Saya juga salah kayaknya, Pak. Tidak ada yang salah. Sudah berusaha, tidak ada yang salah. Tampilkan aja tadi. Makanya Faris tadi tidak. Agak salah Manusia paham. tempatnya salah ya, Pak? Manusia tempatnya salah ya, Pak? Nggak apa-apa. Tapi sudah belajar itu sudah benar. Sudah mau belajar dan mau sesuatu. Dan bermanfaat itu tadi.
Oke, silakan Ryan. Sudah masuk, Pak? Masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembuatan video pembelajaran yang menggunakan aplikasi Camtasia Studio sebagai pembelajaran fisika pada materi hukum Newton. Pendahuluan. Sebelum kita memasuki inti, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengetahuan video presentasi atau presentasi video. Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukan menjadi kesatuan yang utuh. Fungsi presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan atau konsep adalah hasil pemikiran yang lahir sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Perlu pelatihan mengidentifikasi masalah. Mampu mengidentifikasi masalah merupakan setengah langkah untuk kemudian menemukan solusi sebagai satu langkah berikutnya. Gagasan atau konsep pada presentasi video harus dan lebih bagus menggunakan ide yang asli, benar, bermanfaat. Asli artinya gagasan atau konsep kan hasil pemikiran orang lain, hasil kreativitas sendiri, bukan plagiasi atau plagiat. Tidak menyalahi kaidah keilmuan, tidak bertentangan dengan norma atau aturan, bermanfaat artinya menjadi solusi bagi banyak orang. Ini video presentasi berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukkan yang pertama yaitu cerita video yang bertujuan untuk memaparkan cerita, yang kedua yaitu dokumenter video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, berita video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. Dan yang keempat, pembelajaran video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Dan yang terakhir, presentasi video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Yang akan dibahas di dalam slide ini yaitu yang keempat, yaitu pembelajaran video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Ini masuk ke dalam pembahasan judul, yaitu banyak sekali konsep fisika yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk disampaikan kepada siswa. Dengan menerapkan konsep-konsep fisika bisa juga dimanfaatkan untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan penerapan dari hukum Newton. Dengan begitu, setelah memperoleh materi mengenai hukum Newton, dari siswa bagian materi hukum Newton sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku teks siswa, pada bagian materi hukum Newton sudah terdapat beberapa macam contoh dari hukum Newton itu sendiri. Dengan melihat dan menghafalkan dari buku saja mungkin kita bisa untuk mengetahui pelajaran di sekolah sebenarnya tidak hanya guru yang mengajar apa saja yang ada di dalam buku, tetapi dalam pembelajaran juga bisa dimasukkan mengenai pengalaman dalam belajar itu sendiri, sehingga lebih memahami materi. Dengan pengalaman langsung
diharapkan siswa tidak hanya bisa menghafal saja, tetapi juga bisa memahami macam dan contoh dari jenis hukum Newton. Pengalaman langsung dalam pembelajaran bisa dimunculkan dengan melakukan kegiatan praktikum atau pengamatan. Salah satu kendala dari pengadaan praktikum atau pengamatan adalah penggunaan waktu yang menyita. Bisa juga karena keterbatasan tempat atau jangkauan pengamatan. Untuk materi Newton cukup banyak juga contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja penggunaan berbagai hukum Newton yang digunakan para pekerja bangunan, diantaranya katrol, gerobak, atau roda sebagiannya. Jika melakukan pengamatan langsung dalam proses pembelajaran akan dirasa bisa menyita waktu. Hal itu dapat diatasi dengan menyusun video mengenai berbagai contoh aplikasi penggunaan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Media video merupakan salah satu alternatif dari media pembelajaran yang bisa digunakan dalam mengajar, di mana video merupakan gambaran-gambaran dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksi melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada terlihat gambar itu. Azhar Arsyad tahun 2007. Salah satu program untuk mengelola video itu sendiri yaitu Camtasia Studio, di mana dengan menggunakan program ini kita bisa membuat video presentasi yang ada dalam layar atau screen komputer. Dengan menggunakan slide presentasi dan mengubahnya dalam bentuk video dengan menyisipkan beberapa video ataupun gambar bisa memudahkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Dengan pembuatan media pembelajaran fisika menggunakan video ini diharapkan dapat membuat suasana dalam pembelajaran fisika menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, dengan melihat video pembelajaran ini dapat menambah motivasi siswa untuk lebih semangat belajar fisika. Anggapan siswa tentang fisika itu sulit menjadi berubah bahwa sebenarnya fisika itu adalah ada di sekitar kehidupan kita dan mudah dipelajari. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul diantaranya yaitu pembelajaran fisika dengan metode konvensional tanpa media yang menarik membuat siswa hukum Newton mengandung banyak sekali contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan belum banyak digunakan media pembelajaran berupa video untuk pembelajaran. Landasan teori. Menurut Azhar Arsyad tahun 2007 dinyatakan bahwa video merupakan gambaran dalam frame di mana frame demi frame diproyeksi melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Melalui video, suatu objek yang bergerak dapat ditampilkan bersamaan dengan suara alamiah atau suara yang sesuai dan dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan serta sikap. Video di sini diidentifikasikan dengan video yang menceritakan sebuah fenomena atau gejala fisika yang berdurasi kurang dari 10 menit yang dapat disajikan dalam Game Player atau Windows Media Classic. Video dan software untuk memutar video ini dapat diunduh melalui internet. Keuntungan terbesar dari penggunaan media ini yaitu kita dapat menampilkan atau menyajikan berbagai macam gejala dan fenomena fisika yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya, saat menyajikan aplikasi penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat menyajikan video tentang jalan di daerah pegunungan yang dibuat berkelok-kelok. Keuntungan lain dari penggunaan media ini adalah melalui media video kita dapat menampilkan ilustrasi yang konkret tentang sebuah konsep dan aplikasi. Dalam memahami sebuah fenomena fisika dapat lebih baik apabila mereka dapat mengamati langsung penerapan sebuah konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keterbatasan dari pemanfaatan video diantaranya yaitu kita semua tidak semua video untuk materi tertentu yang diinginkan tersedia atau ditemukan di internet. Kalaupun ada, susunannya kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan atau dengan bahasa asing.
Camtasia Studio merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation khususnya bidang multimedia. Camtasia Studio dan ini adalah program aplikasi yang dikemas untuk recording, editing, dan publishing dalam membuat video presentasi yang ada dalam layar atau screen komputer. Dengan menjalankan program Camtasia di layar komputer akan muncul tampilan sebagaimana terlihat seperti ini. Saya di sini menggunakan Camtasia 2019. Pada kotak dialog welcome Camtasia Studio ada 3 fitur yang ditawarkan, antara lain yaitu new project digunakan untuk membuat project baru, record the screen digunakan untuk merekam aktivitas pada layar komputer. Fitur ini sangat sesuai digunakan untuk membuat video tutorial mengenai cara penggunaan atau suatu software. Yang terakhir yaitu open project, berfungsi untuk mengambil atau membuka project yang sudah dibuat. Ini dari lembar kerja dari Camtasia tahun 2019, mungkin agak beda dari yang tahun 2007. Karena di tahun 2007 ininya tadi terdapat ada 4 menu tampilan awal, tapi kalau yang 2019 disederhanakan. Sebelum memulai pekerjaan proyek dalam Camtasia Studio harus memahami terlebih dahulu tampilan timeline. Beberapa komponen yang termasuk dalam timeline view diantaranya yaitu title bar berisi nama proyek, file proyek, setelah jika belum melakukan penyimpanan maka secara default diberikan nama utility dengan ekstensi camproject. Yang kedua yaitu menu bar. Dalam tool ini menampilkan pilihan menu seperti File Edit, View, Play, Tools, dan Help. Task list berisi daftar fungsi atau perintah pada Camtasia Studio seperti make a recording, record PowerPoint, dan penambahan efek. Untuk memulainya dapat digunakan beberapa perintah atau fungsi tersebut dengan cara memilih option text list. Clip bin clip merupakan penyimpanan beberapa media file yang berfungsi untuk mempermudah akses dan dalam pembuatan project. Hanya dengan mendrag dapat dimasukkan klip dari clip bin ke timeline pada saat pembuatan video. Yang selanjutnya timeline toolbar digunakan untuk mengakses tool editing standar seperti undo, redo, cut, copy, paste, split, dan zoom. Yang selanjutnya yaitu timeline track. Timeline digunakan untuk menggabungkan beberapa media file seperti video hasil recording, gambar, audio, cloud, title clip, dan marker. Media file yang ditempatkan pada timeline disebut dengan istilah klip. Preview Windows digunakan untuk menampilkan video atau klip pada Camtasia Studio. Bisa melakukan double klik pada klip dalam clip bin untuk ditampilkan pada preview Windows. Preview Windows ditambahkan atau dimasukkan ke dalam timeline. Selain itu, preview Windows dapat digunakan untuk melihat atau menampilkan video pada timeline menurut Arifin tahun 2009. Camtasia Studio bekerja dengan 3 tahapan yaitu recording, editing, publishing. Yang pertama, recording Camtasia Studio. Dapat merekam pelatihan atau training, presentation, PowerPoint, demo software, dan screencast sebagai pengantar pada web CD-ROM dan
media player portable lainnya. Camtasia Studio telah menyiapkan 2 fasilitas dalam tahapan recording ini, yaitu yang pertama record the screen record. The screen merupakan fasilitas yang disediakan Camtasia Studio untuk merekam semua yang ada dalam komputer, di antaranya mengcapture pergerakan kursor, memilih menu pop-up Windows, layar Windows, dan teks yang dapat dilihat pada layar. Record PowerPoint Presentation, fasilitas Camtasia PowerPoint Add-in dapat merekam semua elemen multimedia pada presentasi PowerPoint secara langsung, termasuk animasi, narasi audio, dan dapat dipublish ke dalam website maupun CD. Yang kedua yaitu proses editing. Pada tahap editing, fasilitas yang disediakan program Camtasia Studio diantaranya adalah mengedit timeline, membuat titel video klip, menambahkan callout, efek transisi, meningkatkan kualitas audio dan caption. Timeline digunakan sebagai dasar untuk mengedit video klip dan gambar atau image. Di antaranya menghapus kesalahan yang tidak dikehendaki pada saat perekaman atau recording dan memperpendek atau memperpanjang klip untuk menyesuaikan audionya. Yang terakhir yaitu publishing. Camtasia Studio dapat mempublish atau memproduksi hasil dengan the screen dan record PowerPoint presentation ke dalam bentuk halaman web, CD-ROM, blog, iPod, iTunes, atau peralatan atau media portable lainnya. Sebelum mempublish video tutorial yang telah dibuat, beberapa video yang dapat digunakan ketika publish diantaranya adalah Espresso TM Single atau SWF, Espresso FLV, Import, iTunes, iPhone, WMF atau Windows, WMV atau Windows Media Video, dan AVI. Yang terakhir selanjutnya yaitu perancangan pembuatan media. Ini diawali dengan pembuatan materi pembelajaran, pengambilan gambar dan video yang menunjukkan beberapa contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang berupa teori, gambar, dan video tentang hukum Newton diolah menjadi media pembelajaran dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint dan Camtasia Studio. Adapun secara rinci langkah-langkah pembuatan media ini seperti berikut. Yang pertama yaitu mulai persiapan dan pembuatan video pembelajaran, pembuatan video, membuat slide pembelajaran dalam PowerPoint, proses perekaman menggunakan Camtasia Studio, editing video sebagai media pembelajaran, dan yang terakhir selesai. Persiapan tahap awal dari pembuatan video pembelajaran adalah mempersiapkan dan merancang bahan yang akan dibuat, mengumpulkan beberapa literatur yang mendukung tentang pembuatan video pembelajaran khusus yang berkaitan dengan materi hukum Newton yang diperuntukkan untuk SMA dengan kurikulum 2013. Selanjutnya dipelajari software Camtasia Studio dan Microsoft PowerPoint, di mana kedua program ini yang utama digunakan. Dalam perancangan media, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan materi yang akan ditayangkan dalam video dan merencanakan bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Setelah itu perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai serta sasaran media. Pembuatan pada media pembelajaran video untuk materi hukum Newton dalam proses pembuatannya menggunakan software Camtasia Studio dan Microsoft PowerPoint. Media tersebut disimpan dalam bentuk CD atau flash disk yang dapat dijalankan dengan menggunakan komputer. Kelengkapan isi dari video dapat dilihat pada lampiran media pembelajaran. Ini dapat digunakan siswa belajar secara individual maupun bersama-sama dengan bahan ajar pendamping. Karakteristik dari media pembelajaran ini diantaranya adalah media ini dapat disimpan dalam bentuk CD ataupun flash disk sehingga mudah untuk dibawa. Media ini memiliki spesifikasi dalam bentuk MP4 yang dapat ditampilkan di komputer dan
MP4 player. Yang ketiga yang membuat media ini dimulai dari penyusun materi akan ditampilkan dalam bentuk Microsoft PowerPoint, kemudian membuat dan mencari video, prinsip kerja ataupun penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mendukung materi sebelumnya. Yang keempat, selain materi dalam video, media ini didukung dengan beberapa gambar untuk mempermudah dan memahaminya. Yang kelima, cara penggunaan media ini sangat mudah. Pembuatan media pembelajaran ini menggunakan program Microsoft PowerPoint dan Camtasia. Slide materi dibuat dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint dengan menambahkan di dalamnya gambar video yang terkait dengan materi. Kemudian proses pembuatan video dilanjutkan dengan edit Camtasia Studio yang menyediakan fasilitas untuk recording, editing, publishing, pembuatan video dan diimport ke Camtasia Studio, kemudian dimasukkan ke dalam timeline. Untuk hasil rekaman yang kurang sesuai diperoleh berekspresi. Ya Pak, ini terlalu panjang Pak. Ya. Oke ya, jadi cukup dulu. Tadi intinya video pembelajaran tadi dirancang menggunakan Camtasia dan PowerPoint, ya, melakukan recording untuk merekod dari slide presentasi PowerPoint. Itu juga bisa. Ataupun kalian juga membuat pembelajaran dengan stock shoot dari video-video, kemudian nanti diedit di Camtasia. Jadi untuk setengah semester nanti tugas akhir dari setengah semester UTS-nya adalah video pembelajaran ya. Maka ini kita pelajari dulu dari hasil-hasil penelitian nanti ya. Mungkin nanti kalian akan mereview jurnal yang tekniknya lain. Nah, ini nanti tetap dipresentasikan satu-satu ya. Hari ini tidak cukup semuanya maju, nanti bergantian. Minggu depan silakan nanti disiapkan yang belum maju ya. Nanti maju untuk mempresentasikan review jurnal ya, termasuk Faris ya Riz. Jadi tugasnya adalah mereview jurnal ya, nanti dilihat di classroom ya. Dilihat di classroom sudah ada tugasnya, nanti bisa kalau kurang paham ditanyakan lewat grup WA ya. Jadi mencari jurnal, pembuatan video presentasi, lalu kalian pelajari disampaikan ya, itu ya. Oke, nanti selanjutnya bisa kita diskusikan melalui ya, kalau ada kurang jelasnya nanti didiskusikan ya. Baik, nanti akan masih melanjutkan di kelas yang lain nanti. Masih mengajar anak 2017 ya. Jadi tugasnya sudah ada di classroom. Kalau kurang jelas nanti di WA group kita bisa berdiskusi ya. Poinnya adalah